Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Filsafat dalam Pendekatan Agama. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 11 yang terdiri dari saya, Elinda Septian Cahya. Saya Rafael Diansyah. Saya Liana Indah Saputri. Untuk pembahasan pertama, tentang makna filsafat akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mengungkap makna filsafat, filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri mengenai pengetahuan ilmu dan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Persoalan yang hendak dijawab dalam filsafat ilmu harus dihadirkan dalam 3 pertanyaan, yaitu apa ilmu itu, bagaimana ilmu itu muncul, dan untuk apa ilmu itu. Cara berpikir dalam ilmu filsafat sangat membuka wawasan. Tidak salah jika dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu tentang cara pencarian makna dari berbagai masalah. Filsafat merupakan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan tidak secara dangkal, melainkan menjawab pertanyaan secara kritis, yaitu dengan menyelidiki permasalahan dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya, jawaban pertanyaan ini dapat menjadi dasar bagi kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu karakteristik filsafat. Filsafat memiliki karakteristik yaitu berpikir secara kritis dan rasional, berpikir dalam bentuk sistematis, menghasilkan sesuatu yang runtut, dan bersifat komprehensif. Selanjutnya, faktor timbulnya filsafat. Faktor timbulnya filsafat yang pertama yaitu akal budi manusia. Pada diri manusia melekat kehausan intelektual yang terbentuk dalam wujud aneka ragam pertanyaan. Yang kedua, rasa kagum manusia terhadap alam semesta yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Kekaguman tersebut kemudian mendorong manusia untuk berusaha mengetahui alam semesta dan mengetahui asal-usulnya. Ia juga berusaha mengetahui dirinya sendiri mengenai hakikat dan tujuan hidupnya. Yang ketiga, masalah yang dihadapi manusia. Masalah mendorong manusia untuk berbuat dan mencari jalan keluar sehingga menghasilkan temuan yang sangat berharga. Selanjutnya saya akan membahas studi pendekatan agama. Kehadiran agama semakin dituntut untuk ikut serta aktif dalam memecahkan berbagai masalah. Agama tidak boleh hanya sekedar lambang kesolehan dan khutbah saja, melainkan menunjukkan cara-cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah. Pemahaman agama yang selama ini banyak menggunakan pendekatan teologis normatif, dilengkapi dengan pendekatan lain yang dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang timbul. Hal demikian perlu dilakukan, karena melalui pendekatan tersebut, kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan oleh penganutnya. Sebaliknya, tanpa mengetahui berbagai pendekatan tersebut, tidak mustahil agama menjadi sulit dipahami oleh masyarakat dan akhirnya masyarakat mencari pemecah permasalahan kepada agama lain dan hal ini tidak boleh terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode dan pendekatan tafsir menjunjung rasionalitas berpikir. Pemahaman terhadap ayat Al-Quran melalui penafsirannya mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju mundurnya umat. Dalam tafsir yang dikenal ada corak dan metodologi tafsir. Corak matsur atau yang disebut riwayat. Dapat dipahami sebuah metode penafsiran sahabat Nabi SAW ditemukan bahwa pada dasarnya setelah gagal menemukan penjelasan Nabi SAW, mereka merujuk kepada pengguna bahasa dan syair-syair Arab. Contohnya yang dapat dikemukakan tentang hal ini, misalnya Umar ibnu al-Khattab pernah bertanya tentang arti tahawuf. Dalam firman Allah, "Aw yahuzuhum ala tahawuf." Quran surat 16 ayat 47. Seorang Arab dari kabilah Huzail menjelaskan bahwa artinya adalah pengurangan. Arti ini berdasarkan penggunaan bahasa yang dibuktikan dengan syair para Islam. Selanjutnya, ada metode penalaran, pendekatan, dan corak-coraknya. Banyak cara pendekatan dan corak tafsir yang mengandalkan nalar, sehingga akan sangat luas
pembahasannya apabila kita bermaksud menelusurinya satu demi satu. Pandangan Al-Farmawi yang membagi metode tafsir menjadi 4 macam metode, yaitu tahlili, jamali, muqaran, dan maudu'i, terlepas dari catatan yang dikemukakan menyangkut istilah dan kategorisasinya. Yang paling populer dari keempat metode yang disebutkan itu adalah metode tahlili dan maudu'i. Metode tahlili atau yang dinamai oleh Bakir al-Sodir sebagai metode tajzi adalah salah satu metode tafsir yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat Al-Quran sebagaimana tercantum di dalam mushaf. Metode ini walaupun dinilai sangat luas, namun tidak menyelesaikan satu pokok bahasa, karena seringkali satu pokok bahasa diuraikan sisinya atau kelanjutannya pada ayat lain. Pemikiran Al-Jazair kontemporer, Malik Ibn Nabi, menilai bahwa upaya para ulama menafsirkan Al-Quran dengan metode tahlil itu tidak lain kecuali dalam rangka upaya mereka meletakkan dasar rasional bagi pemahaman akan kemukjizatan Al-Quran. Kalau tujuan penggunaan metode tahlili seperti yang diungkapkan Malik di atas, maka terlepas dari keberhasilan atau kegagalan mereka, yang jelas untuk masyarakat muslim dewasa ini, paling tidak persoalan tersebut bukan lagi merupakan persoalan yang mendesak. Karenanya untuk masa ini pengembangan metode penafsiran menjadi sangat dibutuhkan apabila kita tidak sependapat dengan Bakir al-Sodir. Ulama Syiah Irak itu menilai bahwa metode tersebut telah menghasilkan pandangan parsial serta kontradiktif dalam kehidupan umat Islam. Selanjutnya ada metode maudu, yang artinya ajaklah Al-Quran berbicara atau biarkan ia menguraikan maksudnya. Konon itu pesan Ali ibnu Abi Thalib. Pesan ini antara lain mengharuskan penafsiran untuk merujuk kepada Al-Quran dalam rangka memahami kandungannya. Dari segi lahir, metode maudu'i di mana mufasirnya berupaya menghimpun ayat Al-Quran dari berbagai surah dan yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya. Menggarisbawahi 2 persoalan pokok yang berkaitan dengan dasar penafsiran tanpa menutup mata terhadap dasar-dasar lain. Ada asbab al-nuzul. Dalam kaitannya dengan asbab al-nuzul, mayoritas ulama menemukan kaidah al-ibroh bi ummu al-fas la bi khusus al-sabab, yang artinya patokan dalam memahami ayat adalah redaksinya yang bersifat umum, bukan khusus terhadap pelaku kasus yang menjadi sebab turunnya. Sedangkan sebagian kecil dari mereka mengemukakan kaidah sebaliknya. Al-ibroh bi khusus al-sabab bi umum al-lafaz, yang artinya patokan dalam memahami ayat adalah kasus yang menjadi sebab turunnya, bukan redaksi yang bersifat umum. Seperti diketahui, setiap asbab al-nuzul seperti mencakup peristiwa, pelaku, waktu, dan tidak mungkin benak akan mampu mengabarkan adanya suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi dalam kurun waktu tertentu dan tanpa pelaku. Kias yang selama ini dilakukan menurut Ridwan al-Syadid adalah berdasarkan rumusan Imam al-Syafi'i, yaitu ilhaq far'i bi asli itihad al-illah, yang pada hakikatnya tidak merupakan upaya untuk mengantisipasi masa depan, tetapi sekedar membahas fakta yang ada untuk diberi jawaban agama terhadapnya dengan membandingkan fakta itu dengan apa yang ada. Yang kedua itu ada takwil. Dahulu sebagian ulama merasa puas dengan menyatakan bahwa Allahu alam bi muradi. Artinya Allah yang mengetahui maksudnya, tetapi ini tentunya tidak memuaskan banyak pihak apabila dewasa ini, karena itu sedikit demi sedikit sikap seperti ini itu berubah dan para mufasir akhirnya beralih pandangan dengan jalan menggunakan takwil, tamsil, atau metafora. Memang literalisme seringkali mempersempit makna berbeda dengan
pantawilan yang memperluas makna sekaligus tidak menyimpang darinya. Pertama, makna yang dipilih sesuai dengan hakikat kebenaran yang diakui oleh mereka yang memiliki otoritas. Kedua, arti yang dipilih dikenal oleh bahasa Arab klasik. Syarat yang dikemukakan ini lebih longgar dari syarat kelompok Al-Zazariyah yang menyatakan bahwa arti yang dipilih tersebut harus telah dikenal sebagai populer oleh masyarakat Arab pada masa awal. Di sini saya akan menyampaikan tentang kajian filsafat, pendekatan agama. Bedanya antara kajian filsafat dan kajian agama yaitu, kalau filsafat itu dia melihat kebenaran yang diukur apakah logis atau tidak. Yang kedua, itu berawal dari kegiatan tentang sesuatu secara mendalam. Yang ketiga, menelaah segala persoalan yang mungkin dapat dipikirkan manusia. Kalau dalam kajian agama itu tidak selalu mengukur kebenarannya dari segi logisnya. Yang kedua, kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan dan semua cara terkumpul dalam kitab suci. Dan yang terakhir, ajaran agama punya sifat mengikat manusia dengan hukum dan aturan yang ditetapkan agama. Perbedaan antara filsafat dan agama bukan terletak pada bidangnya, tetapi terletak pada cara menyelidiki bidang itu sendiri. Filsafat banyak hubungannya dengan pemikiran, sedangkan agama menuntut pengetahuan untuk beribadah atau mengabdi. Agama mulai dari keyakinan, kemudian dilakukan dengan mencari argumentasi untuk memperkuat keyakinan itu. Sedangkan filsafat berawal dari mencari argumen dan bukti yang kuat dan kemudian timbul keyakinan. Menimbang filsafat ilmu dalam pendekatan agama. Filsafat adalah berpikir kritis, sistematis, menghasilkan sesuatu yang runtut, berpikir secara rasional, dan bersifat komprehensif, yang berasal dari akal tanpa adanya pembatas apapun, termasuk menabrak aturan agama. Berbeda dengan pendekatan agama yang mengagungkan akal, akan tetapi dilarang bertabrakan dengan wahyu. Hubungan antara filsafat dan agama dalam sejarah kadang dekat dan baik, kadang jauh dan buruk. Ada kala para agamawan merintis perkembangan filsafat. Ada kala pula orang beragama merasa terancam oleh pemikiran para filsuf yang kritis dan tajam. Para filsuf sendiri kadang memberi kesan sombong, so tahu, meremehkan wahyu. Kadang juga filsuf menjadi korban kemunafikan orang yang mengatasnamakan agama. Lalu ada manfaat filsafat terhadap agama. Manfaat yang pertama itu adalah membantu masalah interpretasi. Membantu masalah interpretasi itu adalah maksudnya teks wahyu yang merupakan sabda Allah selalu dan dengan sendirinya terumus dalam bahasa dari dunia. Akan tetapi segenap makna dan arti bahasa manusia tidak pernah 100% pasti. Itulah sebabnya kita begitu sering mengalami apa yang disebut salah paham. Nah, dalam usaha manusia seperti itu, untuk memahami wahyu Allah secara tepat, untuk mencapai kata sepakat tentang arti salah satu bagian wahyu, filsafat dapat membantu. Dan yang kedua itu ada memastikan ajaran agama berdasarkan wahyu. Teologi dengan sendirinya memerlukan paham-paham dan metode-metode tertentu. Dan paham-paham serta metode-metode itu dengan sendirinya diambil dari filsafat. Misalnya, masalah penentuan Allah dan kebebasan manusia atau masalah kehendak bebas hanya dapat dibahas dengan memakai cara berpikir filsafat. Hal yang sama juga berlaku dalam masalah Theodicea. Pertanyaan tentang bagaimana Allah sekaligus maha baik dan maha kuasa dapat membiarkan penderitaan dan dosa berlangsung. Yang ketiga itu adalah membantu agama menyelesaikan masalah baru. Yang artinya masalah-masalah yang pada waktu wahyu diturunkan belum ada dan tidak dibicarakan secara langsung dalam wahyu itu. Dan yang terakhir adalah membantu merumuskan pertanyaan kritis yang mengunggah agama. Manfaat yang keempat ini dapat diberikan oleh filsafat kepada agama, diberikan melalui fungsi kritisnya. Salah satu tugas filsafat adalah kritik ideologi. Maksudnya adalah sebagai masyarakat, terutama masyarakat pasca tradisional, berada di bawah semburan segala macam pandangan, kepercayaan, agama, aliran, ideologi, dan keyakinan.
Semua pandangan itu memiliki satu kesamaan, yaitu mereka mengatakan kepada masyarakat bagaimana ia harus hidup, bersikap, dan bertindak. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11 tentang filsafat dalam pendekatan agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.